Assalamualaikum. Pagi hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2024. Abdi ada berada di Masjid Agung Kuningan. Masjid tingkat desa namun selevel kecamatan, besar dan megah. Alhamdulillah saya barusan menyelesaikan tugas pokok utama yang terutama adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Sudahnya para jamaah pun ke rumah masing-masing dan tinggallah sendiri untuk memvideokan apa yang perlu pagi hari ini kita videokan. Bahwa subuh adalah satu judul yang amat sangat luar biasa dalam surat Al-Quran, adalah surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wal nasi wasyafi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasmul ladzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irma dzatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad faqsaru fiha al-fasad fasaba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad famal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'malu rabbi akraman fama idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tuqrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa taquluna turasa lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza tuqatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmidzin bi jahannama yawma idzin yataqul insanu an lu dzikra yaqulu idza qaddam al hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr. Bahwa subuh ini amat sangat luar biasa, Allah sampaikan beritanya. Sholat sunnah subuh, ya, sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh, alias sholat sunnah qabliyah. Allah beritakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tentu maksudnya apa? Bahwa nilai-nilai yang Allah berikan, bonus yang Allah berikan kepada siapapun yang sholat sunnah, ya, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh, ini Allah berikan kebagusan yang lebih bagus daripada nilai-nilai dunia dan seisinya ini. Berapa triliun ini, ya. Ini kalau setiap hari selama seumur hidup, wah luar biasa. Ini baru sholat sunnahnya. Kalau sholat wajibnya 2 rakaat subuh, fardu subuh itu Allah berikan bonus sama dengan orang melaksanakan sholat sunnah semalam malam suntuk. Jadi semalam itu dari jam 6 sholat maghrib sampai dengan subuh jam 4 itu seperti orang tuh melaksanakan sholat sunnah. Allahu Akbar, Assalamualaikum, berdiri lagi, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Selama itu sekitar 10 jam lah, ya, jam 4 ya, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya 10 jam. 10 jam orang melaksanakan sholat sunnah di malam hari, bayangkan mungkin kakinya bengkak-bengkak sudah, ya. 10 jam sholat. Ini dapat Anda lakukan pahalanya sama dengan orang sholat subuh 2 rakaat fardu subuh. Jadi orang yang melakukan subuh ini sungguh sangat luar biasa, mendapat pahala sama dengan sholat sunnah semalam malam suntuk. Ada kisah bahwa salah seorang sahabat saking rajinnya sholat tahajud, sholat malam, laksanakan.
sampai menjelang subuh tetap dia melaksanakan sholat subuh. Akhirnya ketika sholat subuh ngantuk, maka sholatlah di rumah. Sholat subuhnya di rumah. Lalu kalau di zaman Rasulullah itu Allah perlihatkan, Allah tahu siapa-siapa yang tidak sholat, tahu. Didatangilah sahabat tersebut. Wahai sahabat, ibunya yang menemui ibunya. Mengapa si fulan, sahabat fulan ini enggak sholat subuh berjamaah? Lalu diceritakan bahwa si anaknya itu melaksanakan sholat subuh, sholat malam, semalam-malam itu sampai akhirnya ngantuk. Jadi bukan dia tidak sholat subuh, tetap sholat subuh tapi di rumah dan tidur. Ya, Rasulullah sampaikan, aku lebih suka dia sholat subuhnya di masjid, ya, berjamaah. Ibarat apa? Nggak usah sholat sunnah lah. Yang penting sholat subuhnya berjamaah. Itu akan mendapatkan pahala sholat sunnah semalam-malam suntuk. Jadi cukup sholat sunnah, sholat wajib subuh 2 rakaat, apalagi ditambah sholat tahajudnya, luar biasa. Dan kebalikannya, berita agama. Apakah Anda ingin tahu siapa orang munafik? Maka Rasul sampaikan, lihatlah sholat subuhnya. Siapa yang tidak datang ke masjid, lelaki sehat, perkasa, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tetap dia sholatnya di rumah, atau bahkan tidak sholat di rumah, tidak sholat maksudnya sholat subuh, maka itulah orang-orang munafik. Jadi kalau tidak datang ke masjid, lelaki perkasa, sehat dan ada halangan, lalu tetap tidak datang, tidak melaksanakan sholat subuhnya di masjid, itu diberitakan adalah golongannya orang-orang munafik. Apa itu orang munafik? Ya tentunya orang yang mendustakan agama. Ya, maka di dalam zaman Rasulullah menyampaikan kepada salah seorang sahabat, siapa penduduk Mekah Madinah ini, ya di situ penduduk Madinah berarti yang tergolong orang-orang munafik. Si A, si B, si C, cerita semuanya. Ini kan informasi langit. Hanya Rasulullah yang diberitahu. Dan sahabat itu tahu. Rekamannya ada pada seorang sahabat. Sahabat Umar datang kepadanya, wahai sahabat, siapakah dari keluargaku yang munafik? Saya takut ada keluarganya ini. Tapi sahabat tersebut tidak bisa meresponnya, tidak bisa. Karena itu adalah rahasia yang menjadi rahasia yang harus dipertahankan sampai kematiannya. Maka sahabat Umar dapat mengetahui siapa munafik itu kalau Rasulullah tidak sholat jenazah. Ya. Kalau Rasulullah tidak sholat jenazah, Rasulullah ada orang meninggal, sahabat Rasul yang meninggal, kemudian beliau tidak mengikuti atau tidak datang untuk melaksanakan sholat jenazah, maka dipastikan bahwa orang itu adalah orang munafik. Maka sahabat Umar bertanya kepada sahabat, apabila hendak melaksanakan sholat jenazah, apakah Rasulullah melaksanakannya? Kalau tidak, maka dia pun tidak akan melaksanakan. Maka dipastikan betapa sedihnya, betapa sengsaranya orang-orang yang tidak disolat jenazah oleh Rasulullah SAW, itu dipastikan adalah orang-orang munafik. Janganlah kita termasuk barisan orang munafik. Maka bagi yang laki-laki, tetaplah selalu on time untuk tetap berada di masjid, sholat subuhnya berjamaah di awal waktu di masjid. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.